Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga UT. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesehatan di masa Covid yang meningkat ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai meningkatnya Covid di Indonesia. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Indonesia menjadi salah satu negara di mana peningkatan COVID-19 sangat cepat. Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada mengeluarkan hasil penelitian Whole Genome Sequencing, rujukan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini dilakukan menyusul terjadinya lonjakan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah setelah libur Idul Fitri. Dalam penelitian tersebut ditemukan 28 dari 34 atau sekitar 82% merupakan varian Delta dari COVID-19. Varian Delta ini terbukti meningkat setelah adanya transmisi antar manusia dan sudah terbukti di populasi di India dan di Kudus. Hal tersebut juga memperkuat hipotesis para peneliti bahwa peningkatan COVID-19 di Kudus tersebut adalah karena adanya varian Delta. Varian Delta ini bisa menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan semakin memperlemah kekebalan tubuh manusia. Kemudian varian Delta ini bisa menurunkan kekebalan tubuh seseorang dengan usia yang lebih tua meskipun sudah divaksinasi 2 dosis. Untuk melindungi kita dari bahayanya COVID-19, maka ada 7 cara menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama dilakukan adalah ikuti langkah pencegahan seperti melakukan vaksinasi. Seperti pada gambar, ada 2 jenis vaksinasi di Indonesia, seperti Sinovac dan AstraZeneca. Masing-masing dari vaksinasi tersebut ada 2 dosis. Yang kedua, yang dilakukan adalah membatasi lingkaran sosial. Kita harus membatasi lingkaran sosial atau membatasi mobilitas dan interaksi antar manusia agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Kita tidak tahu siapa saja yang terkena COVID-19, karena COVID-19 itu virusnya tidak terlihat. Cara yang ketiga adalah membatasi berbelanja secara langsung. Misalnya, kita bisa berbelanja melalui online shop dari Android seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dengan cara tersebut, kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19 dan terhindar dari paparan COVID-19. Cara yang keempat adalah memikirkan kembali pengaturan kerja dan sekolah. Dengan kita bekerja dan bersekolah dari rumah, penyebaran COVID-19 di Indonesia akan menurun. Cara yang kelima adalah menggunakan masker dengan benar. Pada gambar telah ditunjukkan bahwa penggunaan masker yang benar adalah seperti gambar di kiri, dan penggunaan masker yang salah adalah penggunaan masker yang di kanan. Cara yang keenam adalah bersering-sering mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Dengan kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka kuman-kuman di tangan akan mati. Cara yang ketujuh atau cara yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pada gambar kanan itu menunjukkan orang yang berkerumbul atau orang yang berkumpul. Itu tidak diperbolehkan karena kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui benda di sekitar kita yang telah tercemar virus COVID-19 yang kita sentuh dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dari gejala ringan seperti pilek, batuk, dan sakit tenggorokan dapat dipulihkan tanpa perlu perawatan khusus.
namun sekitar 1 dari 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah parah sebelumnya, seperti punya diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung atau paru-paru atau kanker, mereka biasanya lebih rentan untuk sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50 kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Demikian penjelasan mengenai meningkatnya COVID di Indonesia. Terima kasih perhatian kakak-kakak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.